Kisah kelahiran dan masa muda Samawati. Pada masa itu, hidup seorang bendahara bernama Bhadawatiya di kota Bhadawati. Dan ia merupakan seorang teman dari bendahara Gosaka. Walaupun Gosaka sendiri tidak pernah bertemu dengannya. Gosaka mendengar tentang kekayaan dan usia panjang bendahara Bhadawatiya dari para saudagar yang datang dari kota Bhadawati. Dan karena ingin berteman dengannya, ia mengirimkan sebuah hadiah untuknya. Demikian juga bendahara Bhadawatiya mendengar tentang kekayaan dan usia panjang Gosaka dari para saudagar yang datang dari kota Kosambi. Dan karena ingin berteman dengannya, ia mengirimkan sebuah hadiah untuknya. Demikianlah walaupun tidak pernah bertemu, mereka berdua saling berteman. Suatu saat, wabah penyakit usus merebak di rumah bendahara Bhadawatiya. Ketika wabah tersebut merebak, yang pertama menjadi korban meninggal adalah lalat. Setelah itu serangga, tikus, unggas, babi, sapi, para budak baik lelaki maupun wanita, dan yang terakhir adalah para anggota keluarga bendahara. Mereka meruntuhkan dinding untuk kabur dan menyelamatkan nyawa mereka. Pada saat itu, bendahara Bhadawatiya dan istri beserta putrinya kabur dengan cara tersebut. Mereka hendak pergi mencari bendahara Gosaka, lalu berangkat menuju Kosambi. Tatkala sedang berada dalam perjalanan, mereka kehabisan perbekalan dan tubuh mereka menjadi kelelahan akibat terkena angin, terik matahari, dan rasa lapar serta haus. Setibanya di Kosambi dengan kondisi serba sulit, mereka mandi di sebuah kolam dari tempat yang menyenangkan dan kemudian masuk ke dalam sebuah rumah di gerbang kota. Lalu bendahara berkata kepada istrinya, "Istriku, mereka yang melakukan perjalanan di jalan ini tidak pernah diperlakukan secara ramah, bahkan terhadap seorang ibu yang baru melahirkan seorang anak. Sekarang saya mempunyai seorang teman yang dikatakan orang-orang bahwa ia memberikan dana 100 keping uang setiap harinya kepada para tunanetra, orang miskin, dan orang tak mampu lainnya. Kita akan menyuruh putri kita ke sana untuk mengambilkan kita makanan. Kita tetap tinggal di sini selama 1 atau 2 hari untuk memulihkan kondisi tubuh kita. Dan kemudian kita akan berangkat untuk menemui teman saya." "Baiklah suamiku," jawab istrinya. Dan mereka pun berdiam di tempat persinggahan tersebut. Pada keesokan harinya, ketika waktu makan telah diumumkan, para tunanetra, orang miskin, dan orang tak mampu lainnya pergi untuk mendapatkan makanan. Ia dan istrinya menyuruh putrinya dengan berkata, "Pergi ambilkan makanan untuk kita." Maka putrinya yang berasal dari keluarga kaya, diliputi dengan ketidakberuntungan, menyembunyikan rasa malu, mengambil sebuah mangkuk dan pergi bersama rakyat jelata untuk memperoleh makanan. "Berapa porsi yang kamu mau?" ia tanya. "3," jawabnya. Maka mereka memberinya 3 porsi makanan. Ia membawa makanan itu kepada orang tuanya, dan mereka bertiga duduk sambil makan bersama. Istri dan putrinya berkata kepada bendahara, "Tuan, kemalangan juga menimpa para keluarga yang terpandang. Makanlah tanpa perlu mengkhawatirkan kami dan jangan tergesa-gesa." Setelah menasehatinya, mereka membujuknya untuk makan. Namun setelah makan, ia tidak mampu mencerna makanannya, dan ketika matahari terbit, ia pun meninggal. Istri beserta putrinya menangis dan meratap sedih. Pada keesokan harinya, gadis kecil itu kedua kalinya pergi untuk mendapatkan makanan. "Berapa porsi yang kamu mau?" "2." Ia membawa pulang makanan untuk ibunya, dan setelah saling menasehati, ia membujuk ibunya untuk makan. Ibunya menerima bujukannya untuk makan, namun ibunya meninggal pada hari itu juga.
Gadis kecil itu ditinggal sendirian, menangis dan meratap sedih sepanjang hari karena kemalangan yang menimpanya. Pada keesokan harinya, karena rasa lapar yang menusuk perut, ia pergi mengemis bersama sekelompok pengemis untuk mendapatkan makanan. "Berapa porsi yang kamu mau, gadis kecil?" Satu jawabnya. Seorang perumah tangga bernama Mita mengingat bahwa ia telah menerima makanan selama 3 hari, lalu berkata kepadanya, "Pergilah gadis hina, hari ini setidaknya kamu telah sadar kemampuan perutmu mengisi makanan." Gadis dari keluarga terpandang ini sangatlah rendah hati dan juga pemalu. Ia merasa bahwa dirinya telah menerima tusukan pedang di dadanya, seperti air garam yang membanjiri pantai. Ia segera menjawab, "Apa yang Anda maksud, Tuan?" "2 hari sebelumnya, kamu mengambil 3 porsi makanan. Kemarin 2 porsi, hari ini 1 porsi. Hari ini kamu telah menyadari kemampuan perutmu mengisi makanan. Tuan, jangan sangka bahwa saya mengambilnya untuk diri saya sendiri. Lalu untuk apa kamu mengambilnya?" "Tuan, 2 hari sebelumnya kami masih bertiga. Kemarin kami tinggal berdua, hari ini tinggal saya seorang diri." "Bagaimana bisa seperti itu?" ia bertanya. Lalu ia menceritakan kepadanya seluruh kejadian dari awal sampai akhir. Tatkala perumah tangga itu mendengar kisah tersebut, ia tidak dapat menahan air matanya, diliputi dengan kesedihan yang muncul dalam dirinya. Kemudian perumah tangga bertanya kepadanya, "Gadisku tersayang, kalau begitu kamu tidak perlu khawatir. Selama ini kamu adalah putri dari Bendahara Bhaddawatia. Namun, sejak hari ini juga kamu akan menjadi anak saya sendiri." Dan perumah tangga itu menciumi keningnya, membawa gadis itu ke dalam rumahnya, dan mengangkatnya sebagai putri sulungnya. Suatu hari, gadis itu mendengar suara keributan dan jeritan keras di ruang makan. Kemudian ia berkata kepada ayah angkatnya, "Ayah, mengapa Anda tidak menertibkan orang-orang ini ketika Anda sedang memberi dana?" "Hal tersebut tidak mungkin dilakukan, putriku tersayang." "Ayah, itu bisa saja dilakukan." "Bagaimana kamu akan melakukannya, putriku tersayang?" "Ayah, taruhlah sebuah pagar di sekeliling ruang makan dan pasang 2 buah gerbang yang dapat dilewati lalu lalang oleh orang-orang, dengan hanya dapat memuat 1 orang setiap kali masuk ataupun keluar. Lalu suruhlah orang-orang untuk masuk lewat sebuah gerbang dan keluar lewat gerbang lainnya. Jika Anda melakukannya, mereka akan menerima pemberian dana dengan tenang dan tentram." Setelah perumah tangga mendengar rencananya, ia berkata, "Ide bagus, putriku tersayang." Dan ia melakukan persis seperti yang disarankan olehnya. Hingga suatu saat, namanya telah berubah menjadi Sama. Namun karena usulnya untuk mendirikan sebuah pagar, Wati, ia diberi nama Samawati. Sejak saat itu, tidak terjadi lagi keributan di ruang makan. Pada saat itu, Bendahara Gosaka telah lama terbiasa mendengar suara keributan di ruang makan dan menjadi agak suka mendengar suara tersebut. Karena itulah ia selalu berpikir, "Itu adalah suara bising di ruang makan saya." Namun, setelah tidak mendengar suara tersebut selama 2 atau 3 hari, ia bertanya kepada perumah tangga Mita, yang suatu hari datang melayaninya, "Apakah dana diberikan kepada para tunanetra, fakir miskin, dan orang tak mampu lainnya?" "Ya Tuan." "Lalu bagaimana bisa selama 2 atau 3 hari ini tidak terdengar suara keributan?" "Saya melakukan sesuatu agar orang-orang dapat menerima dana tanpa membuat keributan." "Mengapa kamu tidak melakukan hal itu sebelumnya?"
Saya tidak tahu caranya, Tuan." "Bagaimana kamu dapat menemukan caranya?" "Putriku yang memberitahuku bagaimana cara membuatnya, Tuan." "Apakah kamu mempunyai seorang putri yang tidak pernah saya jumpai?" Kemudian perumah tangga menceritakan seluruh kisah mengenai Bendahara Bhadawatiya, mulai dari wabah penyakit menular, dan diakhiri dengan pengadopsian gadis kecil itu sebagai putri sulungnya. Lalu bendahara berkata kepadanya, "Kalau memang begitu, mengapa kamu tidak memberitahukan kepada saya? Putri temanku adalah putriku sendiri." Maka ia memanggil Samawati dan bertanya kepadanya, "Gadis kecil, kamu adalah putri bendahara?" "Ya benar, Tuan." "Baiklah kalau begitu. Jangan khawatir, kamu adalah putriku sendiri." Lalu bendahara menciumi keningnya, memberinya 500 pelayan wanita, dan mengangkatnya sebagai putri sulung. Suatu hari, sebuah pesta diumumkan di kota itu. Pada pesta tersebut, para putri dari keluarga terpandang yang biasanya tidak pernah keluar rumah pergi keluar dengan berjalan kaki bersama rombongan mereka dan mandi di sungai. Maka pada hari itu Samawati juga didampingi oleh 500 wanita lain pergi ke halaman istana untuk mandi di sungai. Raja Udena berdiri dekat jendela dan melihat dirinya. "Siapakah para gadis penghibur itu?" tanya raja. "Mereka bukan gadis penghibur, Paduka." "Lalu putri siapakah mereka?" "Paduka, itu adalah putri Bendahara Bhadawatiya dan ia bernama Samawati." Saat itu raja jatuh cinta dengan gadis itu ketika memandangnya, dan dengan segera memerintahkan Bendahara Gosaka, "Kirimkan gadis itu kepada saya." "Saya tidak akan mengutusnya, Paduka." "Janganlah berbuat demikian. Lakukan sesuai perintah saya dan bawa ia ke sini." "Paduka, kami para perumah tangga tidak memberikan gadis muda, karena kami merasa takut mereka akan disiksa dan dianiaya seperti yang dikatakan orang-orang." Merasa marah dengan tanggapan bendahara, raja menyegel rumah bendahara dan mengusir bendahara beserta anak istrinya keluar dari rumah. Tatkala Samawati pulang sehabis mandi dan menemukan bahwa ia tidak dapat masuk ke dalam rumahnya, ia bertanya, "Apa yang terjadi, ayahku tersayang?" "Putriku tercinta, raja menginginkan dirimu, dan saat kita menolak untuk memberikan dirimu kepadanya, ia menyegel dan mengusir kita dari rumah." "Ayahku tersayang, Anda membuat sebuah kesalahan besar. Ketika mendapat perintah seorang raja, Anda seharusnya tidak berkata, 'Kami tidak akan berikan.' Anda seharusnya berkata, 'Jika Anda membawa putri kami beserta pendampingnya, kami akan memberikan dirinya kepada Anda.' Baiklah putriku tersayang, jika memang itu keinginanmu, saya akan mengatakan seperti yang kamu ucapkan." Maka Gosaka mengirim sebuah pesan tentang tanggapan tersebut kepada raja, dan raja menerima tawarannya, lalu berkata, "Baiklah." Kemudian raja menjemput Samawati beserta rombongan ke dalam istana kerajaan, mengadakan upacara penyambutan untuknya dan mengangkatnya sebagai permaisuri, sedangkan para wanita lain menjadi pembantunya.